Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Aku adalah guru di sebuah SD Pertiwi. Sebuah SD di pelosok desa yang sangat jauh dari keramaian kota. Meski jauh dari kota asalku, aku sangat antusias menjalani peran baru sebagai guru pendidik. Darah guru memang mengalir deras dalam keluarga besarku. Ayah dan ibuku adalah seorang guru. Paman dan bibi dari pihak ayah maupun ibu juga banyak yang menjadi guru. Bahkan beberapa sepupuku juga telah lebih dulu memilih profesi sebagai guru. Jadi bisa dikatakan seluruh keluargaku adalah keluarga guru. Beberapa minggu mengajar di SD Pertiwi, aku langsung menghadapi sebuah masalah yang cukup pelik untukku yang masih baru. Ada seorang anak yang terkenal sangat nakal, namanya Anton. Dia berada di kelas 6. Anehnya, Anton ini baru saja menjadi nakal. Sebelumnya dia sama sekali bukan anak yang bermasalah. Menurut cerita guru, sejak 6 bulan terakhir ini, Anton seringkali mengusili teman-temannya. Bahkan tak jarang ada yang sampai menangis karena kejahilan bocah ini. Dia juga suka membuat gaduh di kelas sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Karena kenakalan dan perilaku buruknya, ada yang merasa kurang nyaman. Anak-anak mereka satu kelas dengan murid yang super jahil. Bahkan sudah masuk kategori nakal. Pernah pula ada orang tua murid yang terang-terangan meminta kepala sekolah agar mengeluarkan Anton. Karena sekolah dan guru pun mengalami kondisi dilematis. Di suatu sisi mereka merasa prihatin, namun di sisi lain Anton termasuk murid yang paling cerdas. Sejak kelas 1 dia menjadi juara di kelasnya. Nilai rapot-rapotnya pun selalu mendekati angka sempurna. Dan itu semua bukan dari hasil mencontek, melainkan usahanya sendiri. Jika ada lomba-lomba antar sekolah seperti cerdas cermat atau olimpiade sains, Anton yang jadi andalan. Dan prestasinya pun tak pernah mengecewakan. Dia selalu berhasil menyabet juara di berbagai lomba yang diikuti. Oleh karena itu, pihak sekolah tidak sampai hati untuk memberhentikan Anton dari sekolah. Mereka lebih memilih pendekatan persuasif kepada para orang tua yang suka protes itu agar memaklumi kenakalan Anton. Bahkan pihak sekolah merasa kenakalannya juga masih dalam batas wajar, nakalnya anak-anak. Akan tetapi ternyata tidak mudah. Tetapi tetap saja pihak sekolah terus-menerus mendapat tekanan dari sebagian orang tua teman-teman Anton yang menginginkan bocah itu dikeluarkan dari sekolah. Anton bisa berpengaruh buruk pada anak-anak lain, begitu argumen mereka. Hingga suatu ketika aku mengalami sendiri kenakalan Anton. Aku mendapat bagian mengajar menjelang jam terakhir pelajaran. Ketika aku baru saja sampai di kelas, Anton sudah terlihat bertingkah. Dia memukul-mukul mejanya dengan keras sehingga suasana keras menjadi gaduh. Tak berhenti di situ saja. Ketika aku sedang menerangkan pelajaran, dia berteriak-teriak tak karuan. Aku dengar biasanya jika Anton sudah bertingkah begitu, guru-guru lain pasti mengusirnya dari kelas dan menyuruh pulang duluan supaya kelas tidak gaduh. Dan biasanya Anton dengan senang hati segera berlari meninggalkan kelas. Namun aku tidak melakukan itu. Jangankan mengusir, aku bahkan membiarkan Anton terus bertingkah.
Aku memilih berhenti menerangkan pelajaran, kemudian menulis beberapa kalimat di papan tulis dan menyuruh anak-anak untuk menyalinnya di buku masing-masing. Di sela-sela jam pelajaran, aku memperhatikan anak itu. Anton selalu tampak gusar, lalu dengan gestur gelisah, celingak-celinguk keluar jendela. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Aku tetap berpura-pura tidak memperdulikannya. Namun sudut mataku tetap mengawasi gerak-geriknya. Tiba-tiba dia meraih tasnya, lalu dengan kalap memukul-mukulkannya ke tubuh Amir, teman sebangkunya. Amir yang sedang menulis pun jelas saja terkejut. Dia coba menangkis kebukan bertubi-tubi itu dengan kedua tangannya. Aku pun tak kalah terkejut, lalu mendekati mereka. Anton, hentikan, bentakku, sambil mencekal bahu Anton itu dan menariknya mundur dari Amir yang tampak tak senang tiba-tiba dipukuli Anton. Kamu duduk di meja Bapak, cepat. Amir, ayo duduk lagi, selesaikan tugasmu, perintahku pada kedua bocah itu. Amir segera mematuhi perintahku, namun tidak dengan Anton. Sempat terlihat wajahnya tenang setelah aku tarik tadi, dan terlihat ada kesan nakal dari sorot matanya. Namun wajah itu tiba-tiba kembali gelisah ketika aku suruh kembali duduk di tempatnya. Lalu secara tiba-tiba Anton kembali mengambil tasnya, kemudian berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan aku dan seisi kelas. Entah mau kabur kemana anak itu. Anton, mau kemana kamu? Teriakku berusaha mencegahnya, namun percuma. Anak itu tak menggubris teriakanku. Dia terus berlari secepat yang dia bisa, hingga akhirnya keluar dari pekarangan sekolah. Aku pun semakin penasaran. Lalu segera aku perintahkan murid-murid untuk bubar, agar aku bisa berlari menyusul Anton. Beberapa menit berlari, akhirnya aku berhasil menyusul Anton. Dari jarak sekitar 30 meter aku bisa melihat Anton berjalan sangat tergesa-gesa. Tadinya aku ingin segera menjajarinya dan bertanya langsung tentang tingkah nakalnya pada Amir tadi. Namun tiba-tiba naluri keingintahuanku mencegah. Akhirnya aku putuskan untuk membututinya terus sampai di rumah. Ternyata jarak sekolah dengan rumahnya cukup jauh. Butuh waktu setengah jam. Berjalan cepat diiringi berlari untuk sampai di rumahnya. Sesampai di sekitar rumah Anton, aku sedikit termangu saat melihat kondisi rumah itu. Hanya sebuah rumah kayu yang sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan reot. Aku berdiri di balik semak-semak tak jauh dari rumah itu dan memperhatikan dari sana. Di depan pintu, Anton berteriak keras, "Juan, ayo buruan!" Dari dalam keluar seorang bocah yang hanya memakai celana pendek lusuh sambil menenteng beberapa buku. Tubuhnya sedikit lebih kecil dari Anton. Kemudian Anton terburu-buru membuka pakaian sekolah dan sepatunya, lalu menyerahkan kepada bocah yang tadi dia panggil Juan. Juan pun bergegas memakai pakaian sekolah itu dan sepatu yang diberikan Anton. Lalu dengan sigap pula dikeluarkan buku-buku dalam tas, kemudian memasukkan buku-buku yang tadi dia tenteng. "Aku berangkat bang, gantian ya, jaga ibu," ujar Juan pada bocah itu, dan berlari meninggalkan Anton. Masya Allah, batinku, rupanya inilah alasan Anton selalu berbuat nakal tiap menjelang jam bubaran sekolah. Rupanya supaya dia bisa diusir dari kelas dan bisa segera pulang agar adiknya bisa bergantian memakai seragam, sepatu, dan tas sekolahnya. Terjawab juga kenapa dia tadi kabur dari kelas. Rupanya karena tadi aku tidak mengusirnya ketika dia bikin gaduh dan bahkan telah memukuli Amir. Oleh sebab itu dia terpaksa kabur. Rupanya sang adik memang menunggu kepulangannya agar tidak terlambat sekolah. Hanya saja kenapa harus dengan cara berbuat nakal? Masih jadi tanda tanya besar di kepalaku.
Anak secerdas Anton pasti memiliki alasan sendiri mengapa dia sampai berbuat demikian. Setelah Juan pergi, Anton segera masuk rumah. Aku yang makin penasaran pada kehidupan anak yang sebenarnya sangat cerdas itu mendekat ke rumah dan sangat hati-hati. Aku memasuki pekarangan dan terus mendekati ke pintu rumah. Aku berdiri diam di depan pintu yang terkuak setengah itu. Dari dalam aku dengar obrolan Anton dengan seorang perempuan yang aku yakin itu adalah ibunya. "Kau diusir ke rumah lagi, Ton?" tanya perempuan itu. Namun tak terdengar ada balasan. Aku mencoba ngintip ke dalam karena semakin penasaran. Terlihat Anton sedang menyuapi seorang perempuan yang berbaring di sebuah balai-balai bambu dengan posisi kepala agak ditinggikan. Rupanya ibunya sedang sakit. Beberapa menit kemudian Anton akhirnya bersuara, "Bu, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum." Terdengar suara Anton berpamitan. Benar, ternyata perempuan itu adalah ibunya. Aku pun segera menyingkir dari samping rumah. Anton kembali berjalan tergesa-gesa meninggalkan rumah dengan satu tangan yang menenteng sebuah rantang. Aku ikuti terus langkah Anton itu dari kejauhan. Ternyata dia berjalan ke arah rumahku yang baru beberapa minggu tempatin itu. Sesampai di rumah, aku segera menuntaskan kepenasaranku. Aku hampiri anak itu dan aku lihat ternyata dia sedang menuju ke rumah seorang perempuan tua yang sehari-hari bisa disapa Mbah Marni oleh warga di sini. "Assalamualaikum, Mbah. Ini aku bawa makanan buat Mbah dari Ibu," kata Anton dengan penuh sopan dan ramah. Terdengar suara serak perempuan itu membalas salam Anton. Aku berdiri tak jauh dari rumah itu dengan perasaan terharu. Ya Allah, ternyata meski dirinya dan keluarganya sedang kesusahan, Anton masih sempat mengurus seorang nenek tua di kampung itu. Dan baru ini aku menyadari bahwa bocah yang kerap bikin onar itu sebenarnya berhati malaikat. Masih terbayang dalam ingatanku kejadian tempo hari di kelas yang juga tak kalah bikin haru. Hari itu adalah hari ulang tahun Amir, teman sebangku Anton yang tempo hari sempat dipukuli Anton hingga aku pun turun tangan. Karena sering usil, Anton jadi semakin dijauhi teman-temannya. Begitu juga dengan Amir yang merasa sebel karena sering dijahili Anton. Dan begitu ada kesempatan hari itu pun dia balas dendam dengan cara mengerjani Anton. Amir meminta teman-temannya untuk mengabaikan Anton. Jika Anton bertanya sesuatu, tidak ada yang mau menjawab. Akhirnya cuma duduk terdiam sambil berpura-pura tidak peduli. Di saat istirahat makan, Anton mengeluarkan bekal dari dalam tas. Namun ketika mulai mengunyah, Amir berlari ke mejanya, langsung menarik bekal itu dari tangan Anton dan mengajak teman-teman untuk lari. Bekal itu ditendang oleh Amir hingga berserakan di lantai dan tak mungkin dimakan lagi. Entah kenapa Amir yang tempo hari dipukuli Anton itu masih dendam dengan anak yang sering bikin ulah tersebut. Namun tidak kuduga, Anton yang biasa nakal itu kali ini tak berbuat apa-apa. Dia justru merapikan kembali bekal yang berserakan di lantai tadi lalu membuangnya ke tempat sampah. Peristiwa itu tentu saja sangat membuatku kaget sekaligus haru. Anton kembali datang ke rumah Mbah Marni. Setelah beberapa saat menunggu, aku lihat dia keluar dari rumah itu dengan senyum sumringah. Aku pun merasa sudah waktunya menemui Anton dan menanyakan segala sesuatunya secara langsung. "Anton, tunggu," panggilku sambil melangkah cepat menghampiri bocah yang cukup jauh dari rumahnya. "Pak Guru," seru Anton. "Maaf Pak, saya buru-buru pulang." Aku mengangguk. "Tidak apa-apa Anton, Bapak cuma mau bilang terima kasih ya." "Terima kasih untuk apa Pak?" "Untuk semua pelajaran yang kamu berikan kepada Bapak hari ini. Kamu mengajarkan Bapak tentang ketulusan dan pengorbanan," jawabku.
Dan Bapak janji, mulai sekarang Bapak akan lebih memahami kamu dan keluargamu. Kamu adalah murid yang luar biasa, Anton. Anton tersenyum, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Maafkan kalau sering nakal di sekolah. Sudah Bapak maafkan. Sekarang ayo kita pulang. Bapak akan bicara dengan kepala sekolah agar kita bisa mencari solusi terbaik untuk kamu dan adikmu. Anton pun mengangguk dan kami berjalan pulang bersama, siap menghadapi hari-hari yang lebih baik. Demikian cerita ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.